Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang topik prinsip perencanaan. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Amanda Srafil Manau, Saya Rasila Winandar. dan saya Yulia Wulandari. Saya Bapak David Bernadir. Baik, saya akan memberikan penjelasan terkait pendahuluan, yaitu mengapa perencanaan pembelajaran itu penting. Analogi sederhana seperti guru tanpa persiapan, arsitek dan dengan blueprint. Jadi, perencanaan pembelajaran itu sangat penting karena ibarat seorang arsitek yang membangun rumah, kalau arsitek membangun tanpa blueprint, pasti rumahnya akan berantakan, tidak kokoh, bahkan bisa roboh. Begitu juga dengan seorang guru, kalau masuk kelas tanpa persiapan, pembelajaran akan berjalan seadanya. Siswa bingung dan tujuan belajar tidak tercapai. Dengan perencanaan, guru tahu apa yang mau dicapai, langkah apa yang harus dilakukan, serta bagaimana cara mengukur hasilnya. Jadi, perencanaan pembelajaran adalah peta jalan yang membuat proses belajar jadi lebih terarah, terukur, dan bermakna, bukan sekedar asal mengajar saja. Baik, masuk ke pengertian prinsip perencanaan pembelajaran. Prinsip perencanaan pembelajaran adalah dasar-dasar atau landasan yang menjadi pegangan seorang guru ketika menyusun rencana mengajar. Prinsip ini ibarat aturan main supaya perencanaan yang dibuat tidak asal-asalan, tapi sesuai dengan tujuan, kebutuhan siswa, dan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, perencanaan harus fleksibel, realistis, relevan dengan kebutuhan, dan berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, poin yang kedua, definisi prinsip. Secara umum, prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman atau dasar berpikir dan bertindak. Kalau guru membuat rencana, prinsip inilah yang menjadi arah agar rencana tersebut tepat sasaran. Selanjutnya, poin yang ketiga, perbedaan prinsip dengan komponen perencanaan. Prinsip lebih ke dasar berpikir atau aturan main yang menuntun guru saat menyusun rencana. Sementara itu, komponen perencanaan pembelajaran adalah bagian-bagian konkret yang harus ada dalam rencana. Misalnya, tujuan pembelajaran, materi, metode, media, dan penilaian. Jadi, prinsip itu seperti fondasi, sedangkan komponen adalah bagian bangunannya. Yang ketiga, itu ada urgensi prinsip dalam menyusun RPP atau modul ajar. Yang pertama, mengapa prinsip dibutuhkan agar rencana tidak hanya formalitas. Yang kedua, contoh penerapan sederhana atau psikologi positif, integrasi teknologi. Prinsip dalam menyusun RPP atau modul ajar itu sangat penting, karena tanpa prinsip, rencana hanya akan menjadi formalitas di atas kertas. Guru mungkin menulis RPP sekedar memenuhi administrasi, tapi saat masuk kelas tidak terasa manfaatnya. Prinsiplah yang akan menjadi rencana itu hidup dan bermakna, benar-benar bisa dipakai dalam proses belajar. Misalnya, dengan prinsip psikologi positif, guru menyusun kegiatan yang menekankan pada kekuatan siswa, memberi apresiasi, dan membangun kepercayaan diri mereka, bukan hanya fokus pada kelemahan atau kesalahan. Atau dengan prinsip integrasi teknologi, guru tidak asal menulis pakai LCD dalam RPP, tapi benar-benar merancang penggunaan teknologi seperti video interaktif, kuis online, atau simulasi yang membuat pembelajaran lebih menarik. Jadi, prinsip ini ibarat ruh yang menghidupkan RPP atau modul ajar. Tanpa prinsip, rencana bisa jadi rapi di kertas tapi kosong maknanya. Dengan prinsip, rencana menjadi panduan nyata yang membangun dan membantu guru mendukung perkembangan siswa. Jadi di sini terdapat ada 8 prinsip utama perencanaan pembelajaran. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Setiap perencanaan harus jelas mau membawa siswa ke arah yang mana. Tujuan menjadi kompas agar kegiatan belajar tidak melenceng. Contohnya, guru matematika menetapkan tujuan siswa mampu menghitung luas segitiga dengan benar, maka seluruh aktivitas dari penjelasan latihan, soal hingga evaluasi diarahkan untuk mencapai kemampuan itu. Dan yang kedua, berpusat pada peserta didik. Perencanaan dibuat untuk kenyamanan guru, tapi untuk kebutuhan belajar siswa sesuai karakter, minat, dan gaya belajar mereka. Contohnya, pelajaran bahasa Indonesia, guru memberi pilihan kepada siswanya menulis cerpen, membuat puisi, atau menceritakan pengalaman pribadi mereka sendiri. Dengan begitu, siswa merasa lebih bebas mengekspresikan dirinya sesuai dengan bakatnya. Dan yang ketiga, ada sistematis dan terstruktur. Jadi, rencana pembelajaran harus disusun dengan urutan logis, mulai dari tujuan, materi, metode, hingga penilaian. Tidak asal menumpuk kegiatan. Seperti contohnya, guru IPA merancang pembelajaran sains dimulai dari pengenalan konsep seperti teori singkat, kemudian eksperimen, lalu diskusi hasil, dan diakhiri dengan evaluasi. Semua berjalan runtut dan saling mendukung. Dan yang keempat, ada kontekstual dan relevan. Materi ini dari kegiatan belajar dikaitkan dengan kehidupan nyata agar siswa merasa pembelajaran itu berguna. Seperti misalnya, saat belajar matematika tentang perbandingan, guru menggunakan contoh resep makanan atau takaran minuman sehingga siswa paham kegunaan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, poin yang kelima,
fleksibel dan adaptif. Rencana tidak kaku, tetapi bisa disesuaikan dengan kondisi kelas, fasilitas, dan kebutuhan siswa. Contohnya, guru sudah menyiapkan presentasi dengan proyektor, tetapi listrik mati. Ia segera beralih ke metode diskusi dengan papan tulis agar pembelajaran tetap berjalan. Poin yang keenam, berorientasi pada pengalaman belajar bermakna. Siswa tidak hanya menghafal, tetapi benar-benar mengalami, mencoba, dan merasakan pembelajaran tersebut. Contohnya, dalam pelajaran biologi tentang tumbuhan, siswa diajak menanam biji kacang di kapas basah dan mengamati pertumbuhannya. Bukan hanya melihat buku gambar di buku saja. Selanjutnya, yang ketujuh, keterpaduan dan kesinambungan. Perencanaan harus saling terhubung antar mata pelajaran maupun antar jenjang, sehingga siswa belajar secara utuh dan berkesinambungan. Contoh, di kelas IPA, siswa belajar tentang ekosistem. Lalu di kelas IPS, mereka diajak membahas bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan. Keduanya saling terkait dan memperkuat pemahaman. Lalu yang ke-8, itu ada efektivitas dan efisiensi. Waktu, tenaga, dan sumber daya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan tanpa membuang-buang. Contoh, guru menggunakan satu video pendek berdurasi 5 menit yang langsung menjelaskan inti materi dibanding 30 menit ceramah panjang yang membuat siswa bosan. Ada tantangan dalam penerapan prinsip kendala guru, seperti ceramah, keterbatasan sarana, jumlah siswa yang banyak. Cara kreatif mengatasi kendala adalah dalam penerapan prinsip perencanaan pembelajaran, guru memang sering menghadapi beberapa tantangan nyata di lapangan. Misalnya, masih banyak guru yang terbiasa hanya mengajar dengan metode ceramah saja, padahal prinsipnya menuntut pembelajaran aktif dan berpusat pada peserta didik. Kendala lain adalah keterbatasan sarana seperti kurangnya akses teknologi atau media pembelajaran yang mendukung. Ditambah lagi jumlah siswa yang terlalu banyak, di situ kelas membuat guru sulit memberi perhatian penuh pada tiap individu. Namun, masih ada cara lain, cara yang kreatif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Misalnya, jika guru terbiasa ceramah, dia bisa mulai mengombinasikan ceramah dengan diskusi kecil atau tanya jawab secara singkat agar siswa tetap terlibat. Jika sarananya terbatas, guru bisa memanfaatkan benda-benda sederhana yang ada di sekitar sebagai media pembelajaran, seperti menggunakan botol bekas untuk percobaan sains atau kertas lipat untuk pembelajaran matematika geometri. Untuk jumlah siswa yang banyak, guru bisa menerapkan strategi belajar kelompok. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil, lalu setiap kelompok diberi tugas yang berbeda. Dengan begitu, keterlibatan lebih merata dan guru bisa memantau secara bertahap. Intinya, keterbatasan bukan berarti pembelajaran yang tidak bisa berjalan sesuai dengan prinsip, tetapi disitulah kreativitas guru diuji. Bagaimana memaksimalkan yang ada, mengubah tantangan menjadi peluang dan tetap membuat pembelajaran bermakna bagi semua siswa. Kesimpulan, prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran bisa diibaratkan seperti kompas yang menuntun arah perjalanan belajar. Dengan adanya prinsip ini, guru tidak hanya berjalan tanpa arah, melainkan tahu tujuan yang ingin dicapai dan cara terbaik untuk mencapainya, serta bagaimana membuat siswa benar-benar terlibat dan merasakan manfaat dari pembelajaran. Tanpa prinsip sebagai kompas, pembelajaran mudah melenceng. Sementara dengan kompas yang tepat, proses belajar bisa lebih terarah, bermakna, dan menyenangkan. Maka, dapat disimpulkan 8 prinsip utama perencanaan pembelajaran itu, intinya supaya kegiatan belajar mengajar jadi terarah, menyenangkan, dan bermanfaat bagi siswa. Guru perlu punya tujuan yang jelas sebagai arah, tetapi tetap menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakter siswa. Dengan rencana belajar juga harus runtut, nyambung dengan kebutuhan sehari-hari, dan bisa diubah kalau kondisi kelas menuntut. Yang paling penting, siswa diajak untuk benar-benar mengalami pembelajaran, bukan cuma menghafal, serta dibuat berkesinambungan dengan pelajaran lain. Biar pemahaman makin kuat, semua itu dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien supaya waktu dan tenaga tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya, menurut kelompok kami, memahami prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran ini sangat penting buat calon guru. Sebab kita jadi tahu bahwa mengajar itu bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi perlu dipikirkan dengan matang supaya tujuan tercapai dan siswa betul-betul belajar. Dengan prinsip ini, kita belajar bagaimana cara menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, mengatur langkah-langkahnya supaya runtut, serta menghubungkannya dengan kehidupan nyata agar lebih bermakna. Selain itu,
kita juga disadarkan bahwa guru harus fleksibel, kreatif, dan bisa memanfaatkan waktu serta sumber daya dengan baik. Jadi, prinsip-prinsip ini membantu kita menyiapkan diri menjadi guru yang lebih terarah, peka terhadap siswa, dan siap menghadapi berbagai situasi di kelas. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami, semoga topik yang kami bahas bermanfaat. Dadah!